Iya, mulai deg-degan sekali mak di situ karena yang itu uang 18 juta. Baik, Samsul dari kelas 10 nya 2. Yang Nah, satu, oh yang satu. Jadi di sini saya mau bertanya, katanya Anda pernah ditipu atas nama kepala sekolah dari Man 1 Bulukumba ini. Bisa dijelaskan sedikit tentang ceritanya? Pertamanya itu di rumah kak, tiba-tiba itu orang menelpon nih. Dia bilang, halo, ini dengan Nak Syamsul. Bilang, iya, ini dengan siapa? Bilang, saya kepala sekolahnya Man 1 Bulukumba. Mau menerima beasiswa sebanyak 1.500.000. Saya bilang, segera kumpulkan nih berkas-berkas tak. Jadi saya bilang, oh iya Pak, karena di situ saya percaya karena ada guruku yang dulunya ada menton beda di situ namaku. Baru itu guruku suruh tolong kumpul berkas-berkas yang dulu, yang karena ada setiap biasa ada namaku situ tertulis di yang kirimkan nggak kayak file-file begitu. Dipercaya toh mak. Keesokan di situ suruh kak pergi ke sekolah di sini. Maunya katanya ketemu. Jadi saya pergi ke sekolah. Pas di depan perpus saya menunggu. Saya bilang, dia menelpon di sini bilang, Nah Syamsul di mana kita? Bilang kumpul disediakan berkas-berkas tak? Sebentar Pak Pani. Oh iya Pak, nanti kami di situ. Tunggu selama 3 jam tak ada kata memang ketemu. Jadi pulang ini ke rumah. Sampai kok di rumah menelpon lagi. Dia bilang, Nak Syamsul dari jaki sekolah. Bilang, iya dari kakak. Kenapa tidak tidak kutanya kita di Ibu Jam Haria. Dia bilang kutanya kita di Ibu Jam Haria tidak ada ki. Bilang ada aja Pak, mungkin tidak lihat kok ji. Dari situ mulai tahu percaya kan nggak tahu ji namanya Ibu Jam Haria. Baru kelas kok di situ bilang fotokopi pada sekarang itu berkas-berkas tak kayak akte kelahiran, kartu keluarga apa begitu keep. Jadi pergi kamu itu ani fotokopi semuanya dan itu menelpon lagi dan pergi maki di ATM BRI. Mau dulu cerita sama tante kok tak kayak kan mau beda rekening dulu. Sebenarnya di situ anunya keep kok itu ATM-nya mau saya bilang tidak ada begitu ke saya Pak, karena biasa kalau sekolahku di situ biasanya itu buku-buku rekening begitu pakai. Jadi bilang kalau tante tak ada atau apa, saya bilang ada aja tante ku biasa dari magang Pak. Jadi ke rumahnya sama tanteku itu Kak. Pas ke rumah tanteku mau bicara, jadi bicara di situ. Sopan sekali caranya bicara kayak guru-guru. Panggilnya apa gitu. Jadi itu tanteku bilang ya Tommy kan langsung percaya karena bilang kepala sekolahku itu. Jadi itu orang minta nomor rekening. Nah kasih nomor rekening itu orangnya. Terus itu suruh orang cepat-cepat pergi di ATM-nya ATM-nya apa namanya itu loh di sana yang bensin Pertamina. Pertamina situ. Ini apa ATM-nya Pertamina. Jadi pergi tahu mak di situ sama tanteku. Pas itu sampai mak di situ suruh kak bilang tunggu mak di situ dulu ada dulu ini kurus. Bilang oh iya pakai tunggu di sini. Selanjutnya itu menelpon lagi. Sorry coba cek dulu saldo tak di situ di ATM. Jadi suruh cek ini tanteku, bilang ada di 18 juta begitu. Bilang oh iya Pak tunggu dulu. Baru di situ Kak suruh pergi ke ATM lagi. Ada lagi beda di situ kode-kode mau diantar. Di situ terus suruh tanteku bilang begini ini pencet dulu, bilang kasih masuk yang ini bahasa Indonesia apa begitu. Saya strip-stripnya situ sampai transfer ke 5 kalinya kapan itu sadar misalnya tanteku kayaknya ini tipu orang begini bukan kapan sekolah tak ini enggak tahu juga Bu, enggak tahu juga kayak tante karena ini masuk menelpon
Enggak anu gitu anu enggak ku tanya-tanya ya anu guru ya karena mengaku kepala sekolah kan enggak tahu semua aja terus itu ini kayak hati kopi ini jadi ku telepon lagi gitu toh bilang halo pak di mana ki ini sekarang bilang di Tanete kak nak ini tunggu dulu ku urus ki dulu ini ke ku tanya ku pergi kak dulu ke rumahnya bendahara. Oh iya pak bilang sekali di situ masih takut sekali mak di situ menipu betulan kapan ini orang jadi aku telepon balik ke miss call ini nah telepon mak ini bilang pak bagaimana kalau kesini maki sekarang karena takut tahu kak juga ini siapa tahu biasa ada penipuan begitu tapi ini bilang tunggu mak astagfirullah enggak ada gitu penipuan deh gitu bilang nah ke situ bilang bagaimana kalau video call kilo pak nah itu tunggu masih itu kali pergi ke situ mak iya kali pak tunggu terus ini ndak datang nih ini nanti kebetulan ini orang jadi pas ku telepon lagi pakai HP-nya tanteku ndak aktif nih tuh nomor sama di HP ku jangan aktif nih jadi pergi mak ngelapor itu suaranya yang menelpon itu kita tentara itu suaranya kepala sekolah itu mirip atau bagaimana? Iya mirip kak kayak secara buru-buru begitu biasa panggilnya apa akrab sekali kayak orang panggil nak terus dan nak Samsul kayak seorang sekali kayak itu di sekolah mana pak tapi waktu menelpon itu tidak ada sih memang kayak firasat tanda enak atau bagaimana? Enggak ada aja kak langsung percaya otomatis karena itu media mengaku kepala sekolah atau semua nama-nama guru apa begitu. Oh iya. Terus itu kejadiannya malam, pagi, siang? Pertama itu sore pas jam sekitar jam 3 dia menelpon pertama kali menelpon besoknya itu menelponnya lagi gitu kak menelpon pakai satu nomor. Iya satu nomor terus juga Terus nomornya itu sekarang di mana? ada di sini kak cuman tidak aktif nih ya saya nambung itu nomornya kita simpan sempat nanti ada lagi korban itu bisa dipakai tuh nomornya sempat dia menelpon pakai nomor itu tapi ke korban lain. Terus pertanyaan saya juga waktunya ke ATM itu waktu tante tak yang yang kerja kan dia yang sini ke ATM. Oh, iya. Di situ sudah dihipnotis atau bagaimana? Kayaknya dihipnotis di situ kak karena tanteku berpengalaman juga kak kayak mentransfer uang menerima uang begitu pengalaman sekali baru kali ini tuh langsung melakukan saja begitu tanpa pikir panjang kelima kalinya mami setelahnya transfer semua itu baru sadar 5 kali transfer itu 18 juta tak potong-potong di situ mulai dari 500 rupiah begitu 500.000 begitu. Terus kita melapor di mana? Mulainya di sini kak di Tanete ada itu Polsek. Iya. Terus selanjutnya suruh kak pergi di BRI dulu untuk blokir ATM-nya tapi nggak bisa BRI karena harus pakai apa namanya itu hari itu pulsa telepon begitu pulsa pengambil telepon rumah jadi malamnya itu ngurus semua Pak Dusun tanya minta dusunnya Patoingan apa Pak desanya Sabu Bonto suruh nantar nggak pergi di Bulukumba pergi melapor di polisi gitu. Waktu orang itu menelpon itu bahasanya logatnya itu fasih menggunakan bahasa sini atau memang logatnya terdengar dipaksakan? Fasih berbahasa seperti kita jadi di sini pas berbicara sama tanteku dia itu bahasanya Bugis baru lancar sekali orang Bugis mentongnya. Terus yang pas adegan terakhir yang pas dialog terakhir yang katanya dia tuh kayak tunggu saja yang waktu itu di situ memang suaranya tuh dia terbata-bata atau bagaimana? Tidak, dia itu semangat sekali orangnya meyakinkan sekali. Kasih ya kan orang bilangnya tunggu iya ada di sini tunggu mana begitu kak. Tapi di situ firasatnya kita itu memang sudah tidak enak nih mulai. Iya mulai deg-degan sekali mak di situ karena yang itu uang 18 juta.
Jadi baik karena ada salah satu korban dari penipuan secara online, yakni transferan uang 18 juta dengan mengatasnamakan pihak sekolah untuk beasiswa. Apa kesan dan pesan atas pengalaman buruk adik ini agar orang-orang di sekitar kita juga bisa mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini? Sebaiknya lebih waspada apabila ditelepon dengan nomor mengaku-ngaku sebagai kepala sekolah. Sebaiknya itu lebih ditanyakan lagi kepada guru, digali lagi itu apakah benar yang menelpon itu adalah kepala sekolah yang asli begitu. Oke, baik, terima kasih atas ceritanya hari ini. Semoga adik bisa lebih antisipasi ke depannya, lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan meski. Baiklah, setelah ini kita sudah berbicara dengan Adik Syamsul, korban dari penipuan online 18 juta mengatasnamakan pihak sekolah. Maka dari itu saya sebagai pewawancara mengantisipasi kepada teman-teman semua, seluruh warga Indonesia agar bisa berantisipasi, bisa lebih waspada ke depannya dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sosial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.